Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kami di sini dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen dengan menjalankan tugas dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Abdillah, perwakilan dari kelompok 2 manajemen dakwah 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat Helenistik. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu sahabat-sahabat saya di kelompok 2 ini. Yang pertama ada Melawati Agustin, yang kedua ada Muhammad Dika Fauzan Syam, yang ketiga ada Muhammad Hafidin Maulana, dan yang keempat ada Muhammad Fadli Abdillah selaku saya sendiri, dan yang kelima adalah Najmi Nurul Fitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pembahasan atau pengertian filsafat Helenistik. Filsafat Helenistik adalah periode filsafat barat yang berkembang pada periode Helenistik setelah Aristoteles dan berakhir dengan permulaan Neoplatonisme. Pada zaman Helenistik, di Mediterania Timur dan Timur Tengah, periode antara kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi dan penaklukan Mesir oleh Roma pada tahun 30 sebelum Masehi. Untuk beberapa tujuan, periode diperpanjang untuk 3,5 abad lebih lanjut. Untuk bergerak oleh Konstantin Agung, ibu kotanya, ke Konstantinopel atau biasa kita sebut dengan Bizantium di 330. Dari pecahnya kerajaan Alexander, muncul banyak kerajaan, termasuk Makedonia, Seleucid, dan Ptolemaic, yang berfungsi sebagai kerangka untuk penyebaran budaya Yunani atau Helenik atau campuran Yunani. Nah, yang kedua yaitu fase dan sejarah filsafat Helenistik. Nah, fase sejarah filsafat Helenistik. Fase terakhir filsafat Yunani kuno dimulai setelah Aristoteles selama periode sejarah yang kita sebut peradaban Helenistik, yang berlangsung dari sekitar tahun 300 sebelum Masehi hingga 200 Masehi. Istilah Helenistik berarti seperti Yunani, berasal dari kata Helen, kata yang digunakan oleh orang Yunani kuno untuk menggambarkan peradaban mereka, dan mengacu pada budaya Yunani yang unik yang menyebar ke seluruh dunia kuno yang dimulai dengan kampanye militer dari Alexander yang Agung. Ketika Alexander pertama kali menaklukkan dunia Mediterania, negara kota kecil diselimuti oleh dinasti politik yang lebih besar. Secara budaya, wilayah yang ditaklukkan dan diresapi dengan budaya Yunani, bahasa, seni, agama, dan filsafat. Ketika Alexander meninggal, kerajaannya dibagi di antara para jenderal yang menjadi dinasti-dinasti. Dinasti-dinasti Yunani ini segera ditaklukkan oleh seorang Romawi yang sendiri mengadopsi budaya dan filsafat Yunani, menyebarkannya lebih jauh ke seluruh kekaisaran mereka. Sementara itu, Athena terus mendominasi sebagai pusat pembelajaran filosofis dengan Plato's Academy, Aristoteles, dan beberapa sekolah Helenistik baru. Sementara sekolah-sekolah baru terus membahas masalah alam, realitas, dan pengetahuan yang sama seperti pendahulunya. Mereka pun menambahkan unsur terapeutik, menawarkan kisah unik untuk mencapai kebahagiaan. Dan kata Yunani untuk kebahagiaan adalah eudaimonia, atau biasa sering diterjemahkan sebagai kehidupan yang baik atau kebaikan manusia yang tertinggi atau kesejahteraan. Aristoteles telah mengembangkan konsep ini dalam teori etikanya dengan mempertahankan kebahagiaan manusia yang terdiri dari hidup secara saleh sesuai dengan akal manusia. Namun, setiap aliran Helenistik ini mengembangkan konsepsi sendiri tentang apa yang diperlukan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Sekolah-sekolah utama periode ini yang akan dilihat di sini adalah yang pertama ada sinisme. Sinisme ini adalah pandangan yang memandang rendah
Yang kedua ada Epicureanisme, yang biasanya pandangan ini adalah pandangan dunia yang khusus. Yang ketiga adalah Stoicisme, yang biasanya pandangan ini mengajarkan untuk kita selalu bersyukur. Yang keempat ada skeptisisme, atau pandangan ini yang biasanya pandangan yang selalu meragukan. Yang kelima ada Neoplatonisme, yaitu pandangan yang mempercayai bahwa semua kekuatan berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, salah satu aliran Helenistik pertama yang muncul adalah Sinisme, yang menekankan penolakan terhadap konvensi yang sudah mapan dan mengikuti kecenderungan alami seseorang. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Yang pertama ada tadi pembahasan filsafat Helenistik, yang kedua ada fase dan sejarah filsafat Helenistik, dan yang ketiga nanti akan dijelaskan oleh sahabat saya, yaitu Muhammad Hafidin Maulana, dan kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidin Maulana dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Dakwah semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh filsafat pada aliran Sinisme. Nah, jadi tokoh filsafat pada aliran Sinisme ini adalah seorang ataupun filsuf yang tidak memiliki cita-cita dan menganggap bahwa orang lain itu lebih buruk. Dan juga mereka menekankan bahwa kebahagiaan itu sejatinya tidak bergantung kepada sesuatu yang acak ataupun sesuatu yang mengambang. Maka dari itu mereka kaum Sinisme menolak kebahagiaan dari kekayaan, kesehatan, dan juga kepamoran. Dan juga mereka kaum Sinisme mengajar menggunakan ataupun melalui ucapan dan juga sikap yang mengecam terhadap nilai-nilai sosial tradisional seperti kegiatan ataupun bukan kegiatan, tugas keluarga, properti, dan juga agama. Nah, mungkin itu mengenai penjelasan tokoh filsafat pada aliran Sinisme. Dan juga mengenai tokoh filsafat pada aliran Sinisme ini, pertama ada Antisthenes. Antisthenes ini dikenal sebagai seorang pendiri filsafat aliran Sinisme. Dia juga adalah salah satu dari murid Socrates. Tetapi si Antisthenes ini berbeda dengan Plato yang terinspirasi pada Socrates mengenai metode dialektikanya. Tetapi Antisthenes ini lebih tertarik pada sikap Socrates, yaitu cara hidup mandiri. Nah, mengenai pemikiran Antisthenes, dia beranggapan ataupun berpendapat bahwa kesenangan itu adalah musuh yang menghalangi kebahagiaan manusia. Maka dari itu, manusia harus bekerja keras dengan tubuh ataupun jiwanya, dengan apapun usahanya untuk melewati segala rintangan, kesakitan, dan juga penderitaan. Nah, ketika manusia telah berhasil melewati itu semua, maka dikatakanlah manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, itu mungkin mengenai Antisthenes, yang merupakan salah satu tokoh filsafat pada aliran Sinisme. Baik, berlanjut ke tokoh yang selanjutnya, yaitu Diogenes, yang berasal dari kota Sinope. Dan Diogenes ini juga adalah murid dari Antisthenes. Dia hidup sekitar pada
abad keempat sebelum Masehi. Nah, Diogenes ini itu sempat diusir dari kota kelahirannya dengan ayahnya, dan setelah diusir dia menetap di Athena. Kenapa dia diusir dari kota kelahirannya? Karena dia telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusaknya nilai mata uang di kota kelahirannya dengan ayahnya tadi. Nah, setelah itu ia diketahui bahwa ia menetap di Korintus dan akhirnya meninggal. Tetapi sebelum meninggal, ia ingin mempengaruhi gurunya itu adalah Antisthenes, pendiri mazhab sinis, pendiri filsafat aliran sinisme. Akan tetapi ia tidak menyetujui perilaku Antisthenes yang dipandangnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Diogenes menyebut gurunya itu sebagai trompet yang berbunyi untuk dirinya sendiri. Karena itu Diogenes memilih untuk hidup sederhana dan menunjukkan konsistensinya dengan apa yang diajarkannya. Untuk itu ia tinggal sederhana dalam sebuah tong. Selain itu ia mencari makanan dari sisa-sisa makanan yang ditemukan. Menurut tradisi, Diogenes dari Sinope ini pernah dikunjungi oleh Alexander Agung. Ketika itu Diogenes sedang berjemur. Lalu Alexander bertanya kepadanya, apa sebenarnya yang engkau hendaki? Dan Diogenes pun menjawab, pergilah, jangan menghalangi cahaya matahari yang menyinari. Hal itu menunjukkan bahwa Diogenes sangat konsisten terhadap pandangan hidupnya tentang kesederhanaan dari penolakan terhadap segala bentuk kuasa dan kesenangan. Dan juga mengenai pemikiran Diogenes. Diogenes ini berpendapat bahwa keutamaan tentang yang baik adalah ketika manusia memiliki rasa puas diri dan mengabaikan segala kesenangan dunia. Jadi Diogenes ini beranggapan bahwa ketika manusia sudah mengabaikan semua hal keduniawiannya, maka itulah manusia dikatakan sudah mengenai Diogenes, tokoh filsafat yang kedua ada aliran sinisme. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.